Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal logaritma tipe UTBK. Untuk lebih efisien waktu, langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama yaitu soal SBMPTN tahun 2015 dengan kode 634. Nah, di sini diketahui P log 2 sama dengan 8, Q log 8 sama dengan 4, S sama dengan P pangkat 4, dan T sama dengan Q pangkat 2. Maka nilai T log S adalah, nah langsung saja kita jawab. Yang pertama yang ditanyakan adalah T log S, kemudian yang diketahui T-nya adalah Q pangkat 2 dan S-nya adalah P pangkat 4. Nah, langsung saja kita mulai dari T log S. T log S sama dengan T-nya kita ganti dengan Q pangkat 2 dan S-nya kita ganti dengan P pangkat 4. Nah, sehingga diperoleh Q pangkat 2 log P pangkat 4. Nah, untuk bentuk logaritma seperti ini, kita bisa menggunakan sifat berikut, yaitu A pangkat M log B pangkat N sama dengan N bagi N bagi M ya. Lihat di sini pangkatnya ya. Nah, kali A log B. Nah, pangkatnya N dibagi M. Pangkat dari bilangan-bilangan A dan B menjadi bentuk pecahan. Sehingga di sini juga 4/2 ya. 4/2 kali Q log P. Nah, kemudian Q dan P-nya kita ambil dari yang diketahui yang lain, yaitu untuk Q log 8 sama dengan 4 dan P log 2 sama dengan 8. Di sini kita gunakan sifat A log C sama dengan B. Nah, definisi ini kalau kita ubah jadi bentuk pangkat, yaitu A pangkat B sama dengan C. Nah, berarti P log 2 sama dengan 8 dan Q log 8 sama dengan 4 bisa kita ubah. Jadi P pangkat 8 sama dengan 2 dan yang ini Q pangkat 4 sama dengan 8. Nah, P pangkat 8 sama dengan 2. Terus kita kan butuhnya P dan Q saja. Berarti di sini pangkat 8-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga diperoleh P sama dengan 2 pangkat 1/8 dan yang ini Q sama dengan 8 pangkat 1/4. Kita substitusikan ke sini ya P dan Q-nya. Sehingga diperoleh 4/2 adalah 2 kali Q-nya kita ganti dengan 8 1/4 log P-nya kita ganti 2 pangkat 1/8 ya. 8 pangkat 1/4 2 pangkat 1/8. Nah, yang ini 8-nya supaya sama ya dengan 2 kita ubah ya. 8-nya kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 3. Jadi 8 pangkat 1/4 sama dengan 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3, pangkatkan lagi 1/4. Nah, pangkat dipangkatkan, tinggal kita kalikan 3 kali 1/4 diperoleh 2 pangkat 3/4. Sehingga ini jawabannya menjadi sama dengan 2 pangkat 3/4 log 2 pangkat 1/8. Kita gunakan lagi sifat yang ini ya. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Berarti diperoleh 1/8 bagi 3/4 ya. 2 kali 1/8 bagi 3/4 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 adalah 1, kita coret saja. Selanjutnya ini kan pecahan, pembagian pecahan ya, 1/8 bagi 3/4 menjadi 1/8 kali 4/3. Nah, ditukar ya. Jadi 2 kali 1/8 kali 4/3. 2 kali 4 8 bagi 8 1. Berarti kita coret saja. Ya, sisanya 1/3. Jadi diperoleh yang pertama adalah jawabannya 1/3 yaitu option B. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui A sama dengan 4 log X dan B sama dengan 2 log X. Kemudian jika 4 log B tambah 2 log A sama dengan 2, maka tambah B sama dengan, kita tandai dulu yang diketahui. Nah, dan yang ditanyakan. Kita mulai dari yang diketahui, yaitu 2 log X sama dengan B ya. Yang ini ya, 2 log X sama dengan B, kemudian 4 log X sama dengan A. Kita uraikan yang 4 log X, karena ini bisa dibuat menjadi 2 log X. Itu 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 log X-nya kita tulis X pangkat 1. Nah, bentuk ini bisa kita gunakan sifat yang tadi ya, A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Berarti di sini 1/2
kali 2 log X sama dengan A. Nah, 1/2 kali 2 log X sama dengan A. 2 log X-nya sendiri adalah B, berarti kita ganti ini dengan B. Jadi 1/2 kali B sama dengan A, nah, atau B sama dengan 2A. 2-nya kita kalikan ke ruas kanan. Selanjutnya, kita mulai lagi dari 4 log B tambah 2 log A sama dengan 2. Nah, di sini 4-nya supaya sama ya, basisnya supaya sama dengan 2, kita ubah lagi jadi 4-nya jadi 2 pangkat 2 log B-nya kita tulis B pangkat 1 tambah 2 log A sama dengan 2. Nah, ini pakai sifat lagi yang di sebelah kanan ya. Berarti 1/2 kali 2 log B sama dengan 2 log A sama dengan 2. 1/2 2 log B tambah 2 log A sama dengan 2. Kemudian, nah setengahnya kita gunakan sifat yang ini ya. N kali A log P sama dengan N-nya pindah menjadi pangkat dari P ya. Jadi A log P pangkat N. Sehingga yang ini juga setengahnya kita pindahkan ke B. Jadi pangkat B. Sehingga diperoleh 2 log B pangkat setengah tambah 2 log A sama dengan 2. Nah, kita gunakan sifat penjumlahan di logaritma. Kalau ada A log P tambah A log Q sama dengan A log P tambah Q. Berarti ini juga 2 log B pangkat setengah tambah 2 log A menjadi 2 log B pangkat setengah kali A sama dengan 2. Kita lanjut. Pakai definisi diubah menjadi bentuk pangkat A pangkat B sama dengan C. Nah, berarti di sini juga 2 pangkat 2 sama dengan B pangkat setengah kali A. Atau B pangkat setengah kali A sama dengan 2 pangkat 2. B pangkat setengah kali A sama dengan 4. Oke, setelah ini nah, setelah ini di sini kan pangkatnya ada pangkat pecahan ya, pangkat 1/2. Supaya pangkatnya tidak pecahan, supaya ini tidak pecahan, nah kita pangkatkan lagi dengan 2 ya. Nah, jadi B pangkat setengah kali A pangkatkan 2. Keduanya dipangkatkan 2, yang 4 juga dipangkatkan 2 ya. Ruas kiri pangkat 2, ruas kanan pangkat 2, sehingga tinggal kita kalikan saja ya. 2 kali setengah ya, pangkatnya kita kalikan. Jadi B pangkat 1 A pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian kita punya tadi B sama dengan 2A. B-nya adalah 2A. Berarti kita ganti dengan 2A. 2A kali A kuadrat sama dengan 16. 16-nya kita bagi 2, kita coret, berarti tinggal 8 ya. Nah, A kali A kuadrat adalah A pangkat 3. Jadi A pangkat 3 sama dengan 8. Berapa pangkat 3 yang isinya 8? Jawabannya 2 ya. Berarti A-nya 2 karena 2 pangkat 3 adalah 8. Selanjutnya baru kita cari A tambah B. Maka A tambah B sama dengan A tambah 2A. Nah, B-nya kita menggunakan 2A. Nah, 2A ya dari sini. Berikutnya berarti 3A ya. A tambah B itu sama dengan 3A. A-nya adalah 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti A tambah B adalah 6. Yaitu jawabannya option B. Lanjut, kita kerjakan soal nomor 3. Jika X log W sama dengan setengah, XY log W sama dengan 2/5, maka nilai Y log W adalah titik. Kita bahas. Nah, kita tandai dulu yang diketahui ya. X log W sama dengan setengah, XY log W sama dengan 2/5, maka Y log W. Nah, di sini kita mulai dari X log W sama dengan setengah ya. Kita buat jadi bentuk pangkat. Jadi X pangkat setengah sama dengan W. Nah, pakai definisi di samping. X pangkat setengah sama dengan W. Yang kedua, XY log W sama dengan 2/5. Berarti XY pangkat 2/5 sama dengan W. Nah, ini kan sama W, ini W. Berarti W sama dengan W. Atau XY pangkat 2/5 sama dengan X pangkat setengah. Nah, kita pangkatkan ya. X pangkat 2/5, Y pangkat 2/5 sama dengan X pangkat setengah. Nah, ini pecahan. Supaya tidak pecahan, pangkatnya dipangkatkan lagi 10 ya. Kenapa 10? Nah, ini kita cari bilangan yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 2, yaitu 10. Nah, 10 kita kalikan saja ke 2/5 dan 2/5 yang ini, yang dari X dan Y.
Berarti diperoleh X pangkat 4 ya. 10 kali 2, 20 bagi 5, 4 ya. X pangkat 4 dan Y pangkat 4. Kemudian yang ruas kanan 10 kali setengah adalah 5. Berarti diperoleh X pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 5 bagi X pangkat 4. Nah, bagi X pangkat 4. Berarti Y pangkat 4 sama dengan X ya. Y pangkat 4 sama dengan X. Nah, atau Y sama dengan X pangkat 1/4. Berikutnya, baru kita masuk ke Y log W. Y log W sama dengan Y-nya kita ganti dengan X pangkat 4. Ya. Berarti X pangkat 1/4, maaf. X pangkat 1/4 log W. W-nya kita tulis W pangkat 1. Itu pakai sifat yang ini ya. Berarti 1/1/4 kali X log W. 1 dibagi 1/4 adalah 4. Kemudian X log W-nya adalah setengah dari sini ya, dari yang diketahui. Berarti 4 kali setengah adalah 2. Itu untuk soal nomor 3. Itu jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal SIMAK UI tahun 2012, kodenya 222. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari log A kuadrat, kelilingnya log B pangkat 4. Maka A log B sama dengan titik. Kita bahas. Pertama, jari-jari ya. R sama dengan log A kuadrat. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah keliling. Keliling sama dengan log B pangkat 4. Selain itu, ini kan keliling lingkaran. Nah, rumusnya adalah keliling sama dengan 2πr. Kita lanjut saja dari keliling ya. Yang ditanya A log B. K sama dengan K. Dari sini ya. Berarti 2πr sama dengan log B pangkat 4. R-nya kita ganti dengan log A kuadrat. Nah, berarti 2π kali log A kuadrat sama dengan log B pangkat 4. Kemudian kita gunakan sifat yang ini. 2-nya pindah ke depan, 4-nya pindah ke depan ya. Sifat A log B pangkat N, N-nya pindah ke depan. Jadi N kali A log B. Diperoleh 2π kali 2 kali log A sama dengan 4 kali log B. Nah, 2 kali 2 adalah 4. Jadi 4π log A sama dengan 4 log B. 4-nya kita coret ya, boleh karena bentuknya perkalian. Sehingga diperoleh π log A sama dengan log B. Atau V sama dengan log B dibagi log A. Kita gunakan sifat ini. A log B itu sama dengan bisa N log B per N log A. A log B sama dengan N log B per N log A. Atau dibalik ya. Log B per log A sama dengan A log B. Berarti ini juga bisa diubah jadi V sama dengan A log B. Sehingga diperoleh A log B itu adalah V ya. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 5. Jika diketahui X log A, X sama dengan log A, Y sama dengan log B, dan Z sama dengan log C, maka bentuk sederhana dari A log A per B pangkat 2 akar C dalam X, Y, dan Z adalah yang diketahui kita lingkari ya. Nah, kita mulai. Log A per B kuadrat kali akar C sama dengan, ini bentuknya sebenarnya seperti ini ya, A kali akar C per B kuadrat ya. Nah, berarti logaritma ini pembagian. Kalau pembagian sifatnya A log P per Q sama dengan A log P kurangi A log Q. Berarti ini juga log A kali C dikurangi log B kuadrat. Selanjutnya kita gunakan sifat yang perkalian menjadi jumlah nih, A sama C-nya. Berarti log A tambah log akar C kurangi log B kuadrat. Selanjutnya, nah ini kan akar C kita ubah jadi C pangkat setengah ya. Jadi log A tambah log C pangkat setengah kurangi log B pangkat 2. Pakai sifat yang ini ya. Pangkatnya pindah ke depan. Jadi log A tambah setengah kali log C kurangi 2 log B ya. 2-nya dari sini pindahkan. Nah, kemudian log A adalah X, log C adalah Z, dan log Y adalah log B adalah Y. Berarti di sini diperoleh X tambah setengah Z kurangi 2Y. Berarti sini X kita tukar kurangi 2Y tambah 1Z. Berarti jawabannya adalah option yang D. Demikian untuk pembahasan kali.